Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya. Berjumpa lagi dengan BJM Channel Bawang Merah. Teman-teman semua, hari ini tadi tepatnya hari Rabu tanggal 19 Maret 2025. Di mana hari ini tadi ya kita sudah memasuki ibadah puasa kita semua, saudaraku kaum muslim. Kita sudah memasuki hari yang ke-19. Mudah-mudahan ibadah puasa hari ini nanti kelar sampai tiba waktunya azan maghrib. Teman-teman semua, saudaraku semua ya, mudah-mudahan, amin. Kemudian juga ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, di tahun ini pun juga kelar sampai dengan 30 hari penuh. Amin, insya Allah, yakin. Nah, teman-teman semua, dalam kesempatan kali ini saya tidak memberikan informasi atau update harga, tetapi saya kembali lagi akan memberikan satu analisa atau satu prediksi untuk harga bawang merah di hari besok. Nah, teman-teman semua, untuk memprediksikan harga bawang merah di hari besok, otomatis kita harus melihat dulu situasi kondisi beberapa pasar hari ini tadi juga ya. Kemudian juga situasi kondisi tentang harganya ya, bagaimana dengan harga hari tadi di beberapa pasar juga. Nah, dari beberapa pasar ini ada pasar Johar Semarang ya. Hari ini tadi harga harga bawang merah yang ada di pasar Johar Semarang harga masih relatif sama dengan kemarin teman-teman semua ya, atau bisa dibilang stabil seperti itu, karena bawang yang masuk hari tadi terlihat lumayan sedikit ya, seperti itu. Kemudian situasi kondisi pasar terlihat ramai, pergerakan pasar pun juga terlihat cepat, transaksi jual beli pun lancar hari tadi. Ini yang terjadi di pasar Johar Semarang. Kemudian pasar lainnya yaitu pasar Sukomoro Nganjuk Jawa Timur. Barang yang masuk pasar Sukomoro Nganjuk Jawa Timur hari tadi berbeda dengan pasar Johar Semarang ya. Hari tadi yang masuk bawang lumayan banyak yang masuk ke pasar Sukomoro Nganjuk Jawa Timur. Kemudian situasi kondisi pasar kalau dibilang ramai juga tidak terlalu ramai, pergerakan pasar masih terlihat cepat ya. Kemudian transaksi jual beli pun masih lancar, harga masih stabil atau seimbang dengan hari kemarin, seperti itu. Nah, kemudian ada pasar lainnya yaitu pasar bawang merah induk Kramat Jati Jakarta Timur. Ya, hari ini tadi bawang yang masuk masih cukup lumayan banyak setelah di hari kemarin banyak sekali yang masuk ya. Tapi hari tadi meskipun lumayan banyak terjadi pengurangan yang cukup banyak juga hari tadi seperti itu. Hari tadi masuk sebanyak 22 mobil seperti itu. Kemudian bawang berasal dari panenan beberapa wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian juga ada bawang merah dari luar pulau yang masuk pasar induk Kramat Jati Jakarta Timur. Kemudian situasi kondisi pasar hari ini tadi sedikit agak sepi dibanding dengan kemarin. Kemudian pergerakan pasar pun juga terlihat agak lambat, transaksi jual beli masih lancar hari tadi, sehingga pada hari tadi ya bisa dibilang harga yang terjadi di pasar induk Kramat Jati Jakarta Timur untuk harga bawang merah ini mengalami penurunan dan hampir merata penurunan ini dari yang paling kecil ke yang paling besar atau yang paling mahal. Nah, kemudian ada pasar lainnya, pasar yang terakhir, pasar paling timur, yaitu pasar bawang merah Probolinggo Jawa Timur ya. Hari ini tadi juga terjadi penurunan harga bawang merah yang ada di pasar bawang merah Probolinggo Jawa Timur, dan penurunan ini pun juga cukup merata teman-teman semua ya, dari yang paling kecil hingga yang paling besar atau yang paling mahal. Nah, dari dua pasar mengalami penurunan, dua pasar masih stabil ya, tetapi bawang yang masuk di dua pasar lumayan banyak, Sukomoro Nganjuk dan Kramat Jati Jakarta Timur masih lumayan banyak meskipun terjadi pengurangan seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu situasi kondisi beberapa pasar dan harganya ya, kira-kira dengan situasi kondisi pasar yang hampir mendekati Lebaran, teman-teman semua, kira-kira bagaimana ini ya, kira-kira. Nah, kalau menurut saya ini ada beberapa alasan, teman-teman semua, karena memang kita semua ini ya, kaum muslim terutama ya, yang mana akan akan masuk di hari Lebaran ya, sudah mendekati ini kalau saya bilang ya, meskipun masih kurang 10 hari lebih ya, sudah mendekati. Tetapi dengan semakin dekatnya hari Lebaran ini, otomatis kebutuhan ini kan bermacam-macam. Ada kebutuhan jajan, ya, kebutuhan kue untuk sajian di hari Lebaran. Kemudian juga biasanya kebutuhan akan baju-baju baru untuk keluarga seperti itu. Nah, dari kebutuhan-kebutuhan inilah kemungkinan ya, yang pasti bukan kemungkinan lagi, yang pasti setiap keluarga akan mengatur secara keuangannya. Ada kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dipenuhi dalam menyongsong hari raya nanti. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang tentang kebutuhan ya, otomatis kita kan juga harus mengatur keuangan. Nah, otomatis uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari pun juga sedikit ditekan untuk mengurangi kebutuhan belanja konsumsi setiap hari. Ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi seperti itu. Nah, kira-kira dampaknya apa? Nah, dari kondisi yang ada hari ini tadi ya, untuk semakin dekatnya hari Lebaran, otomatis dampak ini terjadi di pasar. Pasti itu dampaknya akan terbawa ke pasar ya. Mereka semakin mengatur keuangan, mereka pun juga semakin mengatur uang belanja.
Nah, dari situlah kira-kira salah satu alasan kenapa harga bawang merah untuk hari besok menurut saya ya, prediksi untuk hari besok menurut saya ini akan terjadi penurunan lagi. Akan terjadi penurunan lagi karena memang apa, kebutuhan-kebutuhan lain tidak bisa dielakkan ya. Kebutuhan-kebutuhan lain ini harus dipenuhi di samping kebutuhan untuk belanja bawang merah. Nah, kira-kira teman-teman semua punya alasan lain ya, atau punya analisa lain, silakan sampaikan lewat kolom komentar tentang harga bawang merah di hari besok ya, atau mungkin prediksi untuk harga bawang merah di hari besok. Kalau saya pribadi, saya prediksikan untuk hari besok ya, itu kalau mau maksimal stabil sudah bagus teman-teman semua ya, stabilin sudah bagus, cenderung ada penurunan lagi. Ini analisa saya atau prediksi saya. Mungkin jenengan semua punya analisa atau prediksi yang lain, silakan sampaikan lewat kolom komentar ya. Mudah-mudahan analisa dan prediksi jenengan semua jadi satu bahan para petani bawang merah Indonesia untuk apa ya, untuk mengantisipasi tentang harga di beberapa hari yang akan datang seperti itu. Atau mungkin jenengan cuma juga punya masukan ya, silakan sampaikan masukan-masukan jenengan semua. Mudah-mudahan masukan jenengan semua pun juga banyak manfaatnya buat saudara kita semua para petani bawang merah Indonesia. Oke, teman-teman semua, saya kira itu ya analisa atau satu prediksi yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini untuk harga bawang merah di hari besok. Balik lagi, saya tekankan maksimal besok itu stabil, kalau mau stabil maksimal, tetapi cenderung ada penurunan. Oke, teman-teman semua, saya kira itu ya analisa atau satu prediksi yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan analisa atau prediksi ini banyak manfaatnya buat jenengan semua. Amin. Dan saya kira itu teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Manakala ada kurang lebihnya, ada salah kilap serta kesalahan saya dalam memberikan prediksi harga bawang merah di hari besok, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.